John Herdman langsung menaikkan standar skuad Garuda ke level yang lebih gila. Sesuai janjinya mencari pengganti sebadan untuk Marcelino Ferdinand, pelatih asal Inggris ini secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia butuh pemain level 1 dari Liga Top Dunia. Sosok luar biasa yang kini santer dikabarkan merapat adalah Mike Lane. Gelandang berbakat 19 tahun berdarah Suradaya ini bukanlah nama sembarangan. Ia pernah dipercaya menjabat sebagai kapten Feyenoord U18 sebelum akhirnya hijrah ke Sparta Rotterdam. Di kasta tertinggi Liga Belanda tersebut, Klein sudah mencatatkan 11 penampilan dan 1 assist. Kemampuannya mengatur ritme permainan serta fleksibilitasnya bermain sebagai bek kiri membuatnya menjadi opsi paling masuk akal untuk lini tengah timnas Indonesia. Kabar baiknya, Klein saat ini sudah menjejaki komunikasi dengan agen PSSI, Fardi Bahdim. Publik kini tinggal menanti realisasi janji Herdman membawa talenta Eropa ini ke Jakarta. Penyerang VVV Venlo, Dean Zandbergen, terang-terangan siap membela timnas Indonesia. Pernyataan ini diungkapkan penyerang 188 cm pada pertengahan 2025 atau ketika timnas Indonesia masih ditangani Patrick Kluivert. Darah Indonesia yang dimiliki Dean Zandbergen didapatkan dari sang ibu. Ibu Dean Zandbergen memiliki darah Jawa Barat, lebih tepatnya Depok. Sayangnya tenaga Dean Zandbergen gagal dimanfaatkan Patrick Kluivert. Alih-alih memilih Dean Zandbergen untuk dinaturalisasi menjadi WNI, Patrick Kluivert lebih menunjuk penyerang FC Volendam, Mauro Zylstra. Dean Zandbergen dalam tren positif bersama klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo musim ini. Dari 22 pertandingan Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Namun hebatnya, koleksi 5 gol dan 3 assist itu dicatatkan Dean Zandbergen dalam 7 laga terakhir. Bahkan saat VVV Venlo menang 3-1 atas FC Dordrecht di pekan ke-21 Liga 2 Belanda 2025-2026 pada 19 Desember 2025, Dean Zandbergen mencetak hat-trick. Di saat bersamaan, timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam. Ole Romeni yang diperankan sebagai ujung tombak timnas Indonesia belum mencetak gol bersama Oxford United musim ini. Sementara Mauro Zylstra sama sekali gagal mencatatkan menit tampil bersama FC Volendam musim ini. Saat ini pelatih timnas Indonesia John Herdman berada di Eropa. Selain memantau pemain-pemain diaspora di luar negeri, John Herdman juga memburu pemain yang dapat dinaturalisasi menjadi WNI. Menarik menanti siapa saja pemain keturunan tambahan yang berhasil dirangkum John Herdman. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong punya kontribusi saat mengantar timnya Lille OSC lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Calvin Verdong bermain pada laga Cervena Zevska versus Lille di Belgrade yang berakhir 2-0 bagi kemenangan tim Prancis tersebut pada Jumat dini hari WIB. Verdong sendiri masuk ke laga tersebut pada babak kedua babak perpanjangan waktu dan membantu mengamankan kemenangan 2-0 di fase-fase krusial pertandingan. Ia sempat melakukan sapuan bola krusial untuk mengamankan bola dalam sebuah kemelut dari sepak pojok tim lawan. Ini menjadi kali pertama Lille melaju ke babak berikutnya di babak knockout kompetisi Eropa setelah kalah pada leg pertama. Rating Verdong menurut situs Fotmob adalah 6,3, di mana ia menorehkan hanya 56% operan sukses, 11 sentuhan bola, dan 2 kontribusi bertahan. Sementara, situs Maxifoot yang biasa memberi rating pertandingan bagi klub-klub Prancis tak menilainya karena waktu bermain yang terbatas. John Herdman akan menjalani laga perdananya bersama timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Debut ini menjadi perhatian publik setelah penunjukannya diumumkan pada Januari 2026 menggantikan pelatih sebelumnya. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang fleksibel dalam menentukan pendekatan taktiknya sesuai dengan kebutuhan pertandingan. Ia cukup akrab menggunakan formasi 3 back seperti 3-4-3 atau 3-5-2 yang dinilai sejalan dengan karakter timnas Indonesia saat ini. Sejatinya, skema 3 back bukan hal baru bagi timnas Indonesia karena pernah berjalan stabil pada periode sebelumnya. Pada FIFA Series 2026, pendekatan adaptif tersebut berpotensi menjadi fondasi permainan yang lebih rapi serta memudahkan transisi menyerang dan bertahan. Pada FIFA Series 2026, timnas Indonesia belum bisa tampil dengan kekuatan penuh karena beberapa pemain harus absen. Tom Haye dan Shane Patinama terkena sanksi, sementara sejumlah nama seperti Mace Hilgers dan Marcelino Ferdinand masih dalam kondisi cedera.
Kondisi tersebut menuntut John Hartman untuk cermat dalam menyusun komposisi terbaiknya di lini tengah dan pertahanan. Meskipun demikian, kedalaman skuad serta dukungan dari staf lokal menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia untuk tetap tampil kompetitif di laga pembuka. Jika strategi berjalan sesuai dengan rencana dan rotasi pemain efektif, debut tersebut bisa membuka harapan positif bagi perjalanan skuad Garuda ke depannya. Kabar terbaru datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri, yakni Luke Vickery. Pemain keturunan Indonesia-Australia ini mengakui dalam sebuah wawancara bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan induk Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI perihal peluang dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia ke depannya. Kabar diminatinya pemain yang juga mantan punggawa timnas Australia U20 ini memang dalam sebulan terakhir menjadi pemberitaan hangat di media-media Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai winger dan penyerang ini secara terbuka mengakui jika dirinya berkemungkinan membela timnas Indonesia di kemudian hari. Belum lagi dirinya yang berkarir bersama klub Liga Australia yakni MacArthur FC juga dianggap sebagai aset jangka panjang klub dan rutin bermain reguler di kasta tertinggi sepak bola Australia yakni A-League. Di sisi lain, kehadirannya di timnas Indonesia tentunya diharapkan bisa menjadi tambahan amunisi di lini depan yang memang dalam beberapa laga terakhir masih menjadi kelemahan utama skuad Garuda. Kini kita akan menunggu apakah Luke Vickery benar-benar akan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia nantinya. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih baru timnas tentu menjadi harapan baru bagi sejumlah pemain yang sempat kesulitan menembus skuad timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong dan Patrick Kluivert. Salah satu pemain yang dimaksud adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot absen membela timnas Indonesia hampir 2 tahun. Laga terakhir Elkan Bagot bersama timnas Indonesia tersaji saat skuad Garuda kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Setelah itu, Elkan Bagot tak pernah lagi membela timnas Indonesia. Sekarang, kursi pelatih timnas Indonesia tak lagi diduduki Sintayong dan Patrick Kluivert, melainkan hampir pasti ditempati John Hartman. English connection antara John Hartman dan Elkan Bagot bisa membuka jalan kolaborasi mereka di timnas Indonesia. Elkan Bagot saat ini berkarir bersama klub Liga 2 Inggris Ipswich Town. Secara komunikasi, keduanya disinyalir takkan terkendala karena sama-sama menjadikan Inggris sebagai bahasa utama. Jika Elkan Bagot unjuk gigi bersama sang klub, tak ada alasan John Hartman untuk tidak memanggil big man pulang ke Indonesia. Menurut TWTD, manajemen Ipswich Town berencana meminjamkan Elkan Bagot ke klub lain pada Januari 2026 demi mendapatkan menit tampil yang lebih banyak. Pelatih timnas Indonesia John Hartman tersenyum penuh jelang FIFA Series 2026. Salah satu bintangnya di skuad Garuda sedang menjadi incaran klub raksasa Liga Italia, Juventus. FIFA Series 2026 akan menjadi panggung perdana bagi Hartman untuk menunjukkan kualitasnya sebagai juru taktik. Jelang turnamen tersebut, ada kabar gembira yang didapat John Hartman. Kiper timnas Indonesia Emil Audero dikabarkan menjadi salah satu incaran Juventus pada bursa transfer musim panas. Kabar tersebut diungkapkan La Gazzetta dello Sport yang menyebut Juventus mulai bergerak mencari penjaga gawang baru. Langkah ini diambil setelah performa kiper utama mereka, Michele Di Gregorio, dinilai mengalami penurunan dalam beberapa pertandingan terakhir. Situasi ini membuat manajemen klub mulai mempertimbangkan opsi lain demi memperkuat lini pertahanan pada musim depan. Dalam laporan yang sama, Juventus disebut tidak hanya memantau Emil Audero. Klub raksasa Serie A tersebut juga mengincar beberapa nama lain seperti Ivan Provedel, Lorenzo Montipo, Vladimiro Falcone, Federico Ravaglia, serta Christos Mandas. Meski demikian, peluang Emil Audero dinilai paling besar dibandingkan kandidat lainnya. Hal ini tidak lepas dari performa impresifnya sepanjang kompetisi Liga Italia 2025-2026 yang membuatnya masuk jajaran penjaga gawang terbaik musim ini. Selain itu, Emil Audero merupakan kiper yang lahir dari sistem pembinaan Juventus. Ia pun pernah menjadi bagian dari tim utama meski bukan sebagai kiper utama. Sepak bola Indonesia kini memiliki banyak talenta muda yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Dean Zandenbergen. Penyerang muda 23 tahun itu layak menjadi sorotan setelah tampil gemilang di klubnya dan menunjukkan niat untuk membela timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat,